Shalom dok. Selalu. Shalom. Pekerjaan itu juga salah satu sumber stresor namanya. Jadi suatu masalah yang harus ada penyesuaian. Nah itulah sebabnya kenapa kemudian Terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terganggunya kesehatan mental di lingkungan kerja. Nah, ada berbagai alasan kenapa seseorang mulai terpikir untuk resign, ya, mulai terpikir, belum tentu dia mengambil keputusan itu. Nah, itu Shalom Sobat Jesus dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di sini di acara podcast Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Ya Sobat Jesus sekalian, setelah sesi-sesi sebelumnya kita belajar tentang keuangan, dan hari ini kita juga akan belajar dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Untuk itu bagi Sobat Jesus sekalian yang mungkin baru pertama kali ya melihat podcast ini, jangan lupa untuk intip di podcast kita sebelum-sebelumnya di YouTube Gereja Toraja Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga tekan tanda notifikasinya supaya Sobat Jesus sekalian tidak ketinggalan konten menarik dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gereja-toraja-surabaya. Jadi di situ Sobat Jesus sekalian bisa melihat konten-konten rohani dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Oke, Sobat Jesus sekalian, berbicara tentang kesehatan, kita tentu tahu bahwa kesehatan fisik sangat penting untuk kita jaga ya. Namun kesehatan mental juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Untuk itu pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait sejauh mana kita harus aware terhadap kesehatan mental kita, terutama kesehatan mental di dunia pekerjaan ya. Jadi topik hari ini sangat cocok untuk Sobat Jesus sekalian yang mungkin sudah lulus dan akan memasuki dunia pekerjaan, atau Sobat Jesus yang sementara bergumul dengan pekerjaannya, atau juga mungkin orang tua yang punya anak yang akan memasuki dunia kerja. Jadi topik hari ini sangat penting dan sangat-sangat berguna buat kita semuanya. Ya Sobat Jesus sekalian, kini sudah hadir bersama saya Dr. Agustina Konginan, dan sering juga atau akrab kita panggil sebagai Dokter Nona ya. Dan beliau merupakan salah satu staf di RSUD Dr. Sutomo di bagian psikiatri dan menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Cabang Surabaya dan sekitarnya, dan juga sebagai Ketua Seksi Bipolar PDSKJ, dan juga sebagai majelis gereja di Jemaat Surabaya. Shalom dok. selalu Shalom ya. selamat siang. Bagaimana kabarnya dok? Baik. Ya baik, puji Tuhan ya dok ya. Ya pertama-tama dok, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Sobat Jesus di rumah, sudah mau berbagi ya hari ini ya dok ya. Nah hari ini kita mau membahas terkait dengan kesehatan mental terutama di dunia pekerjaan dok. Mungkin pertanyaan pertama ya dok ya, bagi para Sobat Jesus yang mau memasuki dunia yang baru nih dok ya, mau bekerja. Nah biasanya dunia perkuliahan atau dunia pendidikan itu ya dok ya berbeda dengan dunia pekerjaan. Tentu. Nah tentu ya dok ya. Nah terkadang itu kita melihat itu mahasiswa atau para pekerja yang baru itu yang akan masuk di dunia pekerjaan itu mengalami yang namanya istilahnya culture shock ya, istilah anak muda ya dok ya. Nah ini gimana dok untuk meresponi ini? Ya, sebetulnya culture shock itu adalah istilah yang istilahnya ya terlalu dilebih-lebihkan lah ya. Itu kan perubahan ya, perubahan dari satu suasana pendidikan dan sebagainya berubah menjadi di dalam pekerjaan ya. Jadi tentu itu ada seorang pakar yang namanya Holmes and Rahe itu, dia itu melihat berbagai stresor di dalam kehidupan kita. Jadi life event ya, kita mulai dari sekolah, mulai kemudian dari bekerja, menikah dan sebagainya. Nah, pekerjaan itu juga salah satu sumber stresor namanya. Jadi suatu
masalah yang harus ada penyesuaian. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian seringkali kemudian kaget gitu ya. Loh, biasanya seperti ini kok sekarang seperti ini, karena tentu berubah ya di dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan. Karena di dunia pendidikan itu tidak ada tuntutan terhadap ada tuntutan ilmiah ya, tetapi dia rasanya itu lebih ke arah bagaimana dia bisa belajar sendiri, dia. Tapi kalau pekerjaan tidak bisa, karena dia selain harus usaha sendiri, dia juga harus mengupgrade dirinya bagaimana bisa bekerja sama. Nah, itu makanya tuntutan-tuntutan. Sedangkan teman-teman yang lain pun juga di pekerjaan itu juga dari latar belakang yang mungkin berbeda ya. Jadi itu belum lagi tipe pekerjaannya ya kita tahu sendirilah, kadang-kadang cuman berapa persen sih yang sesuai dengan pendidikan kita ya kalau kita bekerja. Jadi penyesuaiannya juga cukup besar. Tapi memang wajar ya dok ya. Wajar. Itu adalah suatu perubahan life event. Jadi salah satu menikah itu juga kan perubahan ya, butuh penyesuaian. Oke dok. Nah, gimana ceritanya ini ya dok ya, kalau misalnya mungkin sudah masuk di dunia pekerjaan nih dok, dan terkadang kita melihat bahwa ya suasana pekerjaan di lingkungan pekerjaan itu kadang naik turun ya dok ya, sehingga mempengaruhi emosi seseorang. Oleh karena itu juga tak jarang di lingkungan kita akhirnya kita mendengarkan sharing-sharing, mungkin mau keluar gitu, mau cari pekerjaan yang baru atau seperti apa. Tapi juga kalau misalnya kita lihat sekarang, kondisi sekarang ya dok ya, masih proses pemulihan, susah untuk mencari pekerjaan. Nah, gimana untuk meresponi ini dok? Sebetulnya begini ya, sebelum ada berbagai alasan kenapa seseorang mulai terpikir untuk resign, ya, mulai terpikir, belum tentu dia mengambil keputusan itu. Nah, itu ada beberapa alasan. Biasanya mulai dia tidak merasa nyaman di tempat pekerjaan itu. Tidak merasa nyaman itu bisa karena dia tidak bisa memenuhi tuntutan dalam outputnya ya, pekerjaan, atau suasana pekerjaan itu, suasana lingkungan maksudnya ya, atau dengan pimpinannya ya. Jadi ada beberapa alasan, atau dia sendiri juga mendapat masalah dalam keluarga Jadi ada beberapa alasan. Nah, tetapi itu semua membutuhkan penyesuaian di mana kemampuan kita. Oleh karena itu setiap kali mau masuk bekerja sebetulnya memang yang kita harus siapkan mental kita. Ya, sekarang undang-undang juga barusan kapan itu saya ikut nih, ada undang-undang Permenkes 23 tahun 2003 nomor 29 bahwa setiap orang yang dalam menduduki jabatan atau pekerjaan wajib diuji kesehatan mentalnya. Nah, itu makanya kalau ada pekerjaan gitu kan kita mesti di psikotes dari situ kita bisa lihat kemampuan kita ya. Nah, penyesuaian itu penting. Kenapa? Karena dari situ kita bisa bertahan terhadap tuntutan yang ada itu tadi gitu. Saya rasa jangan terlalu mudah mengatakan bahwa tidak mampu ya. Memang tahun-tahun pertama itu adalah tahun-tahun penyesuaian. Tergantung juga bagaimana berat ringan pekerjaan itu, lingkungan itu ya. Jauh nggak dari keluarga, kan itu juga ya. Beda dengan kalau kita masih sama-sama di Surabaya misalnya, ternyata itu kita bekerja jauh di sana gitu, sendiri lagi, nggak terbiasa dengan culture yang di situ, nggak punya teman ya kan. Nah, itu juga perlu pertimbangan ya. Tetapi oleh karena itu yang pertama adalah kita berpikir positif dulu terhadap pekerjaan itu. Jadi jangan cepat mengambil keputusan. Ada ide saja mulai resign, kita mulai bertanya kenapa saya tiba-tiba kok punya ide itu gitu ya. Supaya kita bisa menganalisa dan memperbaiki itu supaya tidak berkembang ya. Karena jelek juga lo bolak-balik resign dari pekerjaan tanpa alasan ya. Biasanya juga itu menjadi poin negatif ya buat kantor-kantor selanjutnya gitu ya. Ini kok tidak bertahan lama gitu, menjadi pertanyaan ya. Oke. Tapi gini Mbak, ada suatu titik di mana kita memang perlu resign daripada kita
itu istilahnya apa ya, merasa toksik ya di situ ya, merasa ini tidak mampu lagi saya bertahan ya, tapi itu tentu dengan pertimbangan yang sudah matang gitu ya, sehingga kita bolehlah. Tetapi kalau sudah sering begitu, nah kita perlu pertanyakan apakah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri di suatu tempat pekerjaan yang baru itu kurang mampu gitu. Apa yang perlu kita tingkatkan lagi, ya itu yang perlu, karena terus terang kalau sudah sering itu berarti masalah ada di kita, bukan di pekerjaannya. Ya. Oh iya, oke. Berarti itu juga berhubungan sama, apakah itu berhubungan dengan kesehatan mental kita apa gimana? Betul. Ya. Yang penting kan bekerja dapat bisa mengupgrade diri, bisa dapat juga duitnya, tapi tetap happy kan gitu ya. Iya. Oke. Baik Dok, nah ini saya baca ya di Dok ya, berita harian Kompas tanggal 7 November 2022, dan juga menurut data Mendikbudristek bahwa terdapat 80% orang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Tadi juga sempat disinggung ya Dok ya. Dan apakah ini hal mempengaruhi kesehatan mental kita dalam bekerja, terutama mungkin bagi yang mau kerja gitu ya Dok ya? Ada kecenderungan terutama pada mereka-mereka pekerjaan-pekerjaan yang memang saya rasa semakin dia bonafit ya, semakin dia ini, itu justru yang dicari ya justru bukan yang inline ya. Iya. Saya heran karena bahkan jauh dari pendidikan. Tapi setelah saya bertanya-tanya, seringkali saya bertanya, ternyata mereka dari pengalaman merekrut pegawai ya, walaupun itu tidak inline, asalkan mentalnya itu kuat, sehat ya, betul-betul, itu progresnya pasti akan lebih cepat dibanding yang mereka sudah inline gitu. Nah, itu mungkin pengalaman-pengalaman itu yang membuat kemudian berani pimpinan-pimpinan itu berani merekrut karyawan yang walaupun tidak inline, asal menurut dia ini oke gitu. Dari aspek kesehatan mental tentu paling juga mendominasi ya, bagaimana cara mereka untuk tentu juga dari portofolionya mereka ya, portofolio ya. Nah, ada satu contoh ponakan saya ya, dia lulusan ITB elektro, karena ini baru aja elektro. Dia melamar di wawancara dari sekian banyak, loh dia diterima di HP laptop ini, dan sama sekali nggak ada listriknya, jadi dia hanya memberi dan dia di training dan dia mampu gitu ya, dia mampu. Setahun 2 tahun dia dia pindah, tapi pindahnya itu karena memang dia ingin mengupgrade dirinya ke perusahaan asing ya. Nah di perusahaan asing itu sama sekali dia tidak ini, bahkan dia bagian mengajarkan orang, tapi dia di training setahun loh. Jangan lupa, trainingnya setahun di perusahaan Jerman. Jadi saya rasa mereka sangat melihat kemampuan, bukan yang khusus. Memang ada ya pekerjaan yang memang harus ahlinya ya di bidang itu. Tapi kalau untuk marketing, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menghadapi orang banyak, kemudian yang sifatnya meskipun nggak inline, asal itu betul-betul sehat mental dan betul-betul dia punya kapabilitas untuk menghadapi masalah yang ada dari pekerjaannya itu, dia mampu melewati itu dengan baik. Dan tapi memang dari sisi pekerjanya tentu lebih nyaman sebetulnya bekerja itu sesuai dengan yang selama ini sudah dipelajari kan gitu ya, dari cuman masalahnya kan yang sesuai itu ya kadang-kadang nggak ketemu gitu. Sulit ya. Nah itu ya, kecuali kita menciptakan sendiri lapangan pekerjaan yang sesuai ya. Tapi kalau kita bekerja dengan orang, hampir sebagian besar ya katakan mungkin ada nyerepet-nyerepet juga ya dengan bidangnya dia ya seperti dokter pastilah dia juga akan di pelayanan kesehatan, seperti dokter gigi sekarang loh, banyak loh yang nggak jadi dokter gigi ini malah jadi struktural gitu ya, bekerja sebagai kepala bidang, kepala ini yang sama sekali bukan gigi ya tapi mereka berhasil ya itu. Oke, jadi untuk terkait dengan jurusan tidak masalah ya Dok ya, yang penting punya kemampuan dan kenyamanan ya Dok ya di situ. Dan kemauan untuk belajar, belajar mempelajari pekerjaan itu. Ya.
dok. Nah ini saya mau tanya nih dok, terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terganggunya kesehatan mental di lingkungan kerja gitu, dok. Nah ya, jadi pertama tentu berawal dari personality sendiri ya, personality yang bekerja pegawai ya. Jadi kita masing-masing punya sifat-sifat dan karakter sendiri. Dengan begitu kita juga harus memahami bahwa orang lain juga punya karakter yang mungkin berbeda dengan kita. Nah itu tantangan. Jadi kemampuan memahami orang lain, kekurangannya dan kelebihannya ya, itu untuk kerjasama. Kemudian juga yang harus dimiliki adalah keuletan ya, pantang menyerah seperti itu ya, karena itu semua pasti akan dilihat lah sama yang menilai kita di atas ya, pimpinannya di atas ya. Bagaimana dia bisa menilai kalau kita tidak ada tantangan kan. Nah, kalau kita bisa melewati itu ya, ulet ya, pantang menyerah. Dan kemudian yang berikutnya adalah kerjasama itu perlu dibina dalam hal tidak hanya egosentris ya, bahwa kepentingan ini adalah kepentingan bersama ya. Kadang-kadang itu membawa kita pada kondisi di mana kita mampu akhirnya bergaul, bekerja sama dengan pimpinan, dengan bawahan ya, dengan tidak terlalu memandang diri sendiri itu lebih unggul gitu ya. Jadi itu yang paling penting, dan banyaklah bertanya, jangan sungkan-sungkan mengungkapkan kalau tidak bisa ya nggak bisa gitu, tapi mau belajar gitu ya. Jadi kemampuan-kemampuan itu yang membuat seseorang dapat bertahan. Nah kalau kemudian ada kendala-kendala dalam hal apa, ya carilah orang yang bisa dipercaya ya, deketi teman-teman yang mungkin bisa memberikan kita pengetahuan dan wawasan di dalam hal pekerjaan itu, karena mereka kan tentu lebih lama di situ ya, dan itu yang bisa kita lakukan gitu supaya kita bisa cepat menyesuaikan diri. Ya. Oke dok, terima kasih dok. Nah ini untuk pertanyaan bagi para sobat Jesus yang sudah kerja ya dok ya, terkait dengan tunjangan-tunjangan nih dok. Oke, kita melihat dari sisi perusahaan sebagai pemberi kerja yang juga tidak boleh melupakan kewajiban-kewajibannya ya dok ya. Pentingkah suatu perusahaan memberikan suatu reward atau semacam tunjangan-tunjangan lain, mungkin seperti tunjangan kesehatan atau bonus-bonus dari perusahaan dok kepada karyawannya, dan apakah bisa memberikan pengaruh kepada karyawannya yang bekerja pada perusahaan tersebut yang memiliki tekanan pekerjaan yang tinggi nih dok? Gimana dok? A sense of belonging ya. Jadi merasa memiliki itu wajib diciptakan oleh perusahaan itu. Jadi ketika karyawannya merasa memiliki, pasti kinerjanya akan lebih baik ya. Nah, merasa memiliki itu tentu kan juga dia merasa tidak hanya diperas tenaganya, ya kan gitu ya. Jadi apresiasi itu penting ya. Beda yang malas dengan yang rajin itu harus ya. Jadi dengan begitu juga akan kelihatan ya. Tapi bersaing dengan sehat ya, mungkin itu perlu saya rasa. Dan kemudian membuat si pekerja itu tidak ada rasa takut, khawatir kalau dia sakit dan sebagainya. Jadi kondisi-kondisi itu perlulah ya saya rasa. Ya, tetapi apapun itu bagi yang bekerja, bekerjalah dulu. Istilahnya gini, kita bekerja maksimal, jangan lagi melihat bekerja ini lalu saya dapat apa gitu. Jangan dibalik begitu. Karena kalau begitu kita berhitung nanti. Ya, jadi kalau dapatnya sekian males lah gitu ya. Jangan, bekerja dengan maksimal karena kita sudah di situ. Nah, dengan seperti itu, ya mudah-mudahan penghasilan kita juga akan mengikuti gitu. Katanya orang Jepang itu kan gitu. Bekerja dengan baik, uang akan mengikuti sendiri gitu ya. Jadi dan memang kenyataannya itu akan membuka peluang-peluang lain gitu. Ketika kita dipilih, pasti kita yang akan dipilih karena kita memberi maksimal. Jadi uang itu akan datang sendiri gitu. Dan itu yang perlu. Nah, satu hal lagi tadi dikatakan sehat mental untuk kita bekerja. Kita juga di samping pekerjaan mungkin kita ada masalah lain. Ya pacaran kayak mungkin putus cinta, atau mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga ya. Nah, pandai-pandailah kita untuk memilah-milah ya. Kalau masalah di rumah ya di rumah ya. Jadi hati-hati ketika itu kita bawa dalam pekerjaan ya. Ada beberapa orang yang tidak bisa membedakan
Dan kemudian suasana di pekerjaan menjadi runyam ketika dia lagi ada masalah di rumah gitu dengan orang lain. Nah, itu yang kita perlu bagaimana membedakan kapan kita mengarrange masalah kita di rumah pribadi dengan pekerjaan supaya di dalam bekerja kita tetap optimal. Jadi jangan terlalu jauh dulu ya Dok ya bahas tentang tunjangan dan lain-lain, harus lebih ke kita bekerja dengan baik dulu. Nanti kalau misalnya sudah mengerjakan yang terbaik, itu nanti juga semuanya akan mengikuti ya Dok ya. Tuhan juga kan mengajarkan kita gitu ya. Ya Sobat Yesus ya. Iya, apapun yang kamu lakukan perbuatlah dengan segenap hatimu. Iya ya Dok ya. Maka semuanya akan ikut. Oke Dok. Nah, terkait dengan pertolongan, bagi mungkin pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan atau mungkin penanganan dini jika terdapat gangguan kesehatan mental di dunia kerja Dok atau di sekitar kita? Tanda-tandanya harus lebih lebih aware ya, awareness terhadap diri sendiri. Ketika sudah ada mulai nggak fokus seperti itu ya, kemudian mulai ada gangguan-gangguan tidur, lalu perasaan-perasaan kalau mau berangkat kerja itu rasanya kayak nggak sama dengan hari-hari kemarin gitu ya, mulai berat rasanya ya. Kemudian mulai ketika di pekerjaan sudah banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sedang distress. Distress itu stres yang kurang bagus ya. Nah, sadari itu. Mungkin perlu, kalau nggak terlalu berat, cuti dulu 1-2 hari ya, refreshing. Kemudian kalau misalnya itu belum bisa, mungkin kita cari orang untuk curhat. Siapa tahu kita ada unek-unek ya, yang itu bukan gosip ya, tetapi curhat yang benar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika itu sangat mengganggu, cari solusi ya. Datanglah berkonsultasi mungkin, karena mungkin ada solusi-solusi yang diberikan supaya tidak berlarut-larut gitu. Karena mental yang kurang sehat itu tidak hanya menetap di situ saja. Dia akan terus terobsesi, pikiran ini kacau dan sebagainya gitu ya. Nah, yang pada akhirnya mungkin juga nanti bisa hubungan personal dengan orang lain juga menjadi terganggu ya karena emosi kita. Nah, itu yang perlu kita sadari dan cari penyelesaiannya dengan lebih baik. Iya, jadi memang perlu untuk datang ke ahli ya Dok ya. Betul. Terkadang selama ini mungkin kalau kita lihat ya Dok ya, orang-orang yang datang ke ahli itu kita sudah cap, wah ini bahaya ini ya Dok ya. Gimana Dok sebenarnya? Stigma ya. Iya. Ya, stigma itu bukan sesuatu yang ya memang itu kenyataannya ya. Tetapi yang menderita adalah kita, orang lain tidak merasakan ya. Dan kita datang ke ahli itu karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita dan orang lain ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Ya, apapun yang orang lain katakan itu ya jangan terlalu kita pikirkan karena yang kita lagi ada masalah ya. Yang harus menyelesaikan adalah kita ya. Dan saya rasa sekarang ini juga nggak terlalu, saya merasakan ya, stigma itu sudah nggak terlalu ini, karena yang datang ke saya itu, saya psikiater, yang datang itu sedikit sekali kok, yang orang tanda petik bilang gila itu ya, itu sedikit sekali. Jauh lebih banyak justru mereka-mereka yang belum gila. Ya, jadi sudah mulai aware ya Dok ya. Artinya itu justru mencegah kita untuk menjadi orang yang nggak karu-karuan gitu ya. Dan yang penting adalah kita menolong diri kita dan orang lain, itu yang penting. Oke Dok, ini pertanyaan terakhir ini Dok, mungkin buat Sobat Jesus yang akan terjun lagi ke dunia kerja. Jadi hari ini banyak membahas tentang pergumulan Sobat Jesus yang akan masuk di dunia pekerjaan. Dari sisi sebagai calon karyawan atau mungkin baru lulus, hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk memasuki dunia kerja Dok? Ya, pertama tentu ketahui dulu kemampuan diri ya. Lalu kemudian carilah pekerjaan yang kira-kira menurut kita mampu. Ya, walaupun bukan inline dengan pendidikan kita, tetapi kita merasa ini mampu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah cari tahu jenis pekerjaan itu apa sih, seperti apa ya. Jangan buta-buta masuk lalu kaget gitu ya. Nah, cari tahu
Nah, kemudian persiapkan diri dengan banyak mencari browsing dan sebagainya dengan pekerjaan itu. Yang menjadi sebetulnya yang menjadi kendala itu seringkali ditolak dalam pekerjaan itu pada saat wawancara ya. Iya. Jadi bisa ujian tulis selalu wawancara gagal gitu. Nah, ketahui apa saja yang diperlukan saat-saat sesi wawancara itu gitu ya, supaya bisa nggak kaget ya, karena pewawancara itu pandai kita dibuat sampai terjepit. Nah, bagaimana anak ini bisa tetap gitu ya menjawabnya dengan baik ya. Dan yang terpenting adalah memang berdoa dulu tentu ya, Sobat Jesus ya. Kita karena bagaimanapun hidup ini ada yang dari sana itu sudah ada yang mengatur. Saya percaya itu. Jadi ketika kita tidak diterima di pekerjaan ini, lalu kemudian biasanya kita kecewa sekali, oke ya. Tetapi rasa kecewa itu coba lihat nanti ketika kita bekerja di tempat lain, kita flashback ke belakang, kita baru tahu, waduh untung saya nggak diterima yang dulu, sekarang ini. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang asalkan kita bisa bersyukur ya, ada yang kita berdoa lah Tuhan yang menunjukkan jalan supaya kita bisa dapat pekerjaan dengan lebih baik ya. Dan bertahan di situ ya. Oke Dok, iya terima kasih ya Dok sudah sangat banyak nih berbagi dengan kita, dan saya yakin bahwa topik ini sangat penting dan sangat bermanfaat buat Sobat Jesus sekalian. Mungkin ada pesan terakhir Dok sebelum kita mengakhiri? Ya untuk Sobat Jesus yang baru tahap mencari pekerjaan, ya kenali kemampuan Anda, kemudian berdoa terus ya, dan jangan takut untuk mencoba melamar dalam suatu pekerjaan karena isu-isu ya, tetapi coba cari dengan lebih nyata apa sih sebetulnya pekerjaan itu, dan hadapi itu walaupun ditolak terus kembangkan usaha, introspeksi mengapa dulu saya ditolak, sekarang saya maju terus ya. Nah untuk mereka yang sudah di dalam pekerjaan itu, bekerjalah dengan baik ya, setulus hati, dan coba bertahan di situ dengan segala kemampuan yang ada, dan tentu tetap melakukan sambil memuliakan Tuhan dalam pekerjaan itu ya. Mudah-mudahan tetap sukses. Iya, terima kasih ya Dok. Makasih. Iya, terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pekerjaan ya Dok ya. Ya sahabat Jesus di rumah, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gerejatoraja_surabaya, dan juga subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya Sobat Jesus sekalian tidak ketinggalan konten menarik dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Sekian untuk hari ini. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati.